menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem reproduksi. Ini anatomi sistem reproduksi ini ada yang akan saya jelaskan pada wanita dan pada laki-laki. Baiklah, sekarang saya akan jelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem reproduksi pada perempuan atau wanita. Nah, di sini kita akan lihat untuk anatomi bagian ataupun juga organ genitalia bagian eksternal atau luar pada perempuan, mungkin bisa kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini, ini yang namanya mons veneris. Mons veneris itu adalah bentuknya memang seperti gunung, tempat tumbuhnya rambut pada organ kelamin perempuan. Jadi fungsinya ini karena di dalam mons veneris ini ada terdapat banyak lemak, jaringan lemak, sehingga ini merupakan proteksi bagi tubuh ataupun juga bagi organ reproduksi bagian dalamnya. Sehingga karena di bagian bawah mons veneris ini terdapat namanya os pubis atau tulang kemaluan. Nah, itu yang akan dilindungi oleh mons veneris ini. Kemudian selain mons veneris, selain itu adalah ini yang namanya labia mayora. Labia mayora itu adalah labia yang besar, jadi berada di luar. Labia mayora ada kanan dan kiri. Labia mayora ini fungsinya adalah selain melindungi bagian dalam dari organ reproduksi, juga merupakan salah satu organ yang bisa mengeluarkan cairan pelumas. Jadi ada di antara labia mayora itu ada titik yang bisa mengeluarkan cairan yang berfungsi untuk pelumas pada saat ada hubungan seksual. Kemudian di belakangnya di dalam organ labia mayora juga ada namanya labia minora. Labia minora juga ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi bagian dalam. Selain itu ada yang namanya klitoris. Ini yang klitoris. Klitoris itu adalah yang menonjol. Jadi yang menonjol itu adalah fungsinya merupakan organ erektil yang bisa memanjang atau membesar saat adanya rangsangan seksual. Jadi itu bisa dikatakan organ erektil yang membantu perempuan pada saat ada hubungan seksual atau ada perangsangan seksual. Kemudian di sini ada yang namanya perineum. Nah, perineum itu adalah jarak antara vagina dan juga anus. Ini yang namanya perineum. Perineum inilah yang apabila saat melahirkan kesulitan dalam proses persalinan, ini yang akan dipotong, yang dilakukan episiotomi. Berarti daerah sini yang akan dilakukan di perineumnya. Nah, jadi ini adalah organ reproduksi bagian luar. Satu lagi, mungkin tidak begitu kelihatan, di bawah ataupun juga di dalam dari labia minora itu ada namanya himen. Jadi himen itu yang sering dikenal selaput darah, itu adalah merupakan organ reproduksi bagian luar. Makanya ini selaput darah itu masing-masing orang itu akan berbeda, karena fungsi dari selaput darah itu adalah mengeluarkan cairan ataupun juga darah dari menstruasi. Jadi biasanya setiap orang himennya itu berbeda-beda, elastisitasnya dan juga bentuknya berbeda-beda. Makanya ini tolong hati-hati karena ada himen yang mudah robek, ada juga himen yang tebal yang tidak mudah robek. Itu untuk organ reproduksi bagian luar. Sekarang kita melihat organ reproduksi perempuan bagian dalam. Di sini kalau kita lihat posisi secara anatomi, organ reproduksi bagian dalam itu berada di perut bagian bawah. Jadi kalau kita lihat posisinya seperti ini. Jadi dia itu berada di perut bagian bawah. Sekarang kalau kita buka, mungkin kalian juga sudah pernah melihat anatominya. Nah, ini anatomi yang kalau dilihat di buku atau di gambar. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Ini yang tadi namanya, kalau kita lihat di depan tadi, ini yang namanya mons veneris tadi. Yang kita lihat dari depan tadi. Kemudian ini yang namanya os pubis, tulang kemaluan. Jadi posisi pada saat berada di tubuh kita seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat, ini kan ada saluran.
saluran ini ada 2 nanti, ada 3 sebenarnya dengan anus. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang namanya berarti kalau Anda lihat tadi dari luar tadi, di sini itu ada yang setelah klitoris. Kalau klitoris tadi itu kan di sini. Di sini setelah klitoris itu akan ada lubang. Ini yang namanya lubang uretra yang akan merupakan aliran dari urin. Jadi ini yang namanya vesika urinaria. Kemudian lubang di bawahnya. Jadi kalau melihatnya ini kita itu tadi melihat dari depan itu seperti ini, lubang di bawahnya ini adalah lubang vagina. Nah, ini vagina. Salah satu organ reproduksi bagian dalam dari perempuan adalah vagina. Vagina itu bentuknya bukan hanya lubang, tetapi bentuknya seperti terowongan. Nah, ini terowongan. Jadi kalau terowongan inilah di sini tempatnya kalau orang melakukan hubungan seksual, penis masuknya sampai sini. Gitu ya. Jadi ini adalah merupakan salah satu organ reproduksi, merupakan salah satu untuk hubungan seksual juga. Selain itu untuk jalan lahir dari bayi, kemudian juga merupakan jalan dari darah menstruasi. Selanjutnya kita masuk bagian dalam lagi. Nah, di sini kalau kita lihat lebih jelasnya, tadi mungkin di uterus kita lihat lebih besar gambar di sini. Nah, di sini uterus itu sebenarnya kalau kita melihat dari depan, kalau dipotong perempuan itu dan dilihat dari depan, inilah yang namanya bentuk uterus, posisi uterus tersebut. Nah, uterus itu tadi yang terdiri dari 3 bagian. Yang ada di bawah ini yang namanya serviks, yang dikenal leher rahim atau mulut rahim. Kemudian bagian tengah ini adalah namanya corpus uteri atau badan uterus atau badan rahim. Dan disinilah yang paling puncak ini yang namanya fundus uteri atau TFU, tinggi fundus uteri. Jadi misalnya pada saat orang hamil, biasanya salah satu pemeriksaan adalah mengukur TFU, tinggi fundus uteri. Dengan mengukur tinggi fundus uteri, berapa senti tingginya, itu biasanya bisa diketahui umur kehamilan seseorang. Jadi kita bisa melihat bentuk dari rahim itu ada 3, terdiri dari 3 bagian, yaitu serviks, kemudian corpus uteri, dan fundus uteri. Mengenai lapisannya, kalau bisa lebih jelas tadi, ada 3 juga. Endometrium, bagian dalam ini tempat menempelnya nanti plasenta. Kemudian di tengah-tengah ini yang terdiri dari lapisan otot itu adalah myometrium. Dan bagian yang luar yang menempel di peritoneum itu adalah perimetrium. Jadi ada 3 lapisan dari uterus: endometrium, myometrium, dan perimetrium. Selanjutnya kita kembali ke sini. Di sini juga ada, kalau kita lihat bentuknya tadi seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya tuba Pavlovi. Jadi memang sebenarnya ini bentuknya kalau kita melihatnya itu seperti ini ya. Nah, melihatnya itu seperti ini. Nah, jadi kalau melihat itu bentuknya kayak kepala banteng gitu ya. Nah, kalau kita melihat dalam posisi kita di dalam tubuh, posisi kita berdiri anatomis, itu posisi seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya tuba Pavlovi yang menyalurkan, nih kalau kita lihat, ini adalah yang menghubungkan antara ovarium. Nah, ini ovarium di sini. Jadi di samping kanan kiri kita itu ada ovarium dan juga ada, nah ini tuba Pavlovi. Nah, jadi kalau melihatnya seperti itu. Jadi kalau nanti misalnya kalau ovarium itu tempat menghasilkan ovum. Jadi nanti apabila pada perempuan masa subur itu akan mengeluarkan ovum. Yang menangkap adalah fimbre. Ini fimbre itu kayak jari-jari yang ada di ujung dari tuba Pavlovi. Nah, dia akan mengambil kemudian membawa dari
ovum yang matang tadi. Jadi ini adalah tuba Pavlovi. Tuba Pavlovi ada kanan dan kiri. Kemudian ovarium juga ada kanan dan kiri. Nah, jadi itu. Kemudian ada juga ligamen. Ligamen itu adalah otot-otot yang menahan. Jadi di samping ada ini otot-otot, ini namanya ligamen. Bagian atas ini juga ada ligamen. Jadi yang menahan dari uterus agar uterus tidak jatuh ke bawah atau terlalu berat karena berisi bayi sehingga nanti akan keluar. Nah, jadi itu ligamen fungsinya untuk menahan dari uterus sehingga tetap berada pada fungsinya. Stop. Jadi demikianlah untuk anatomi sistem reproduksi pada perempuan, baik itu bagian luar ataupun juga bagian dalam. Jadi itu yang harus diperhatikan karena ini terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan, karena organ reproduksi ini harus dijaga dengan baik karena dia merupakan, kalau saya katakan, investasi untuk generasi yang akan datang. Jadi dia merupakan suatu tempat untuk tumbuhnya generasi-generasi yang akan datang. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.